3, 2, 1. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin wa tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwati fillah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Sungguh sudah menjadi kepatutan bagi kita untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat-Nya lah dan dengan sekian banyak nikmat yang diberikan kepada kita, saat ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu mendirikan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan utama kita yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Ikhtibillah rahmani wa rahimakumullah. Suatu ketika pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pulang dari perang Ahzab, pada waktu itu mereka sampai di siang hari, dan setelah sholat zuhur Rasulullah SAW tampak akan beristirahat, yang kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, apakah engkau akan meletakkan senjata wahai Rasulullah? Dan Rasulullah mengiyakan. Tapi ternyata yang beliau lakukan itu kemudian dicegah oleh malaikat Jibril, karena malaikat Jibril menyampaikan berita bahwa orang-orang Bani Quraidah dan orang-orang Yahudi itu mereka bersekongkol untuk membantu kaum musyrikin melawan kaum muslimin. Maka saat itulah kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengurungkan niatnya untuk istirahat dan memanggil para sahabat, mengumpulkan para sahabat untuk memberikan perintah berangkat ke Bani Quraidah. Dan ada kalimat penting yang beliau sampaikan waktu itu, yaitu la yusallina ahadukumul asr illa bi Bani Quraidah. Jangan kalian salat asar, jangan di antara kalian salat asar melainkan sampai di Bani Quraidah. Nah, ini yang kemudian dalam perjalanannya para sahabat kemudian memahami perintah ini secara berbeda. Ada yang memahami bahwa yang beliau sampaikan itu adalah pesan untuk kita supaya bersegera. Jadi target waktunya adalah kita sampai di sana itu sebelum habis waktu asar. Jadi kita sholat asar itu sudah nyampe di sana. Ada yang kemudian memahaminya secara berbeda, yaitu kita diperintahkan sholat asar di sana, di tempat tujuan itu, kapanpun kita nyampenya. Jadi meskipun sudah waktu asar sudah habis, ya pokoknya sholat asarnya di sana. Padahal sebagaimana kita tahu bahwa sholat asar itu kan nggak bisa dijamak dengan sholat maghrib. Sehingga dua pemahaman ini menyebabkan para sahabat kemudian berbeda dalam menyikapinya.
Ada sebagian sahabat yang kemudian berhenti untuk sholat asar sebelum nyampe di kampungnya Bani Quraidah. Ada yang kemudian mereka itu karena sudah karena pesan Rasulullah itu adalah sholat asarnya itu harus di sana. Jadi meskipun waktu asarnya sudah habis, ya mereka melaksanakan sholat asar di kampung Bani Quraidah itu. Dan besoknya itu kemudian tersampaikan kepada Rasulullah kejadian itu. Dan bagaimana sikap Rasulullah? Beliau hanya tersenyum. Tidak ada yang disalahkan di antara mereka. Dan di antara para sahabat yang berbeda pendapat itu juga tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling mencaci, tidak ada yang kemudian menyebabkan mereka itu bersikap negatif. Jadi sampai kemudian kalau istilah orang Jawa itu sampai gak wawuh. Jadi tidak menyebabkan perbedaan pendapat itu menjadi sebuah perpecahan. Nah, ini adalah contoh dari sikap yang dewasa dalam menyikapi perbedaan. Dan tentu untuk hal apapun kita harus bisa mencontoh para sahabat ini dalam menyikapi perbedaan pendapat. Termasuk mungkin kalau tahun 2024 yang sudah dekat ini kan tahun politik ya. Meskipun kita mungkin berbeda di antara kita dan saudara-saudara kita, jangan sampai kemudian perbedaan pendapat itu, perbedaan pilihan itu menyebabkan kita berpecah belah. Dan semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita dari perpecahan itu. Karena ukhuwah itu adalah hal yang wajib. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan tafarruq itu adalah larangan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perbedaan pendapat itu adalah keniscayaan. Tentu dalam beberapa hal pada aspek-aspek kehidupan kita yang tertentu itu ada saja perbedaan-perbedaan di antara kita karena memang pola pikirnya yang berbeda, karena memang tingkat pengetahuannya yang juga berbeda. Karena latar belakangnya yang berbeda. Maka marilah kita senantiasa untuk menjaga ukhuwah di antara kita. Jangan sampai berselisih pendapat itu menyebabkan kita berpecah belah, karena itu adalah sebuah larangan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita untuk bisa senantiasa menjaga ukhuwah ini serta menghindari perpecahan di antara kita yang dapat menyebabkan kehancuran kita dikarenakan perpecahan tersebut. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mungkin itu saja sedikit pesan yang mungkin perlu untuk menjadi bahan renungan untuk kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.